Halo, selamat datang kembali. Hari ini 11 September 2025 ya. Kita mau bahas tuntas nih, kemenangan Timnas Futsal Indonesia yang, cukup mengejutkan ya, di CFA International Futsal Tournament 2025. Kita udah kumpulin macam-macam nih, ada laporan pertandingan, statistik, kutipan pelatih, bahkan sampai data peringkat dunia segala. Jadi, misinya hari ini ya, kita coba bedah gimana ceritanya tim Garuda kita ini, yang ternyata bukan skuad inti loh, bisa sampai juara, apalagi ngalahin tim Eropa kayak Denmark di final. Apa sih artinya ini buat futsal Indonesia? Yuk kita mulai aja. Oke, kita mulai dari perjalanan ini dulu deh. Ini kan Indonesia impresif banget ya, nggak terkalahkan sama sekali. Semua laga dibabat abis. Ya, betul. Kamboja 5-1, Myanmar 5-0, Selandia Baru, nah ini agak ketat nih, 2-1, terus semifinal lawan Korea Selatan 3-0. Gila, produktif banget ya golnya ya. Banget. Totalnya kan 19 gol, terus cuma kebobolan 4. Itu udah statistik yang bagus banget. Tapi yang lebih bikin menarik lagi, ini kan sumber berita kita juga bilang, ini bukan tim utama. Nah, itu dia. Banyak pemain yang jam terbang internasionalnya minim gitu. Jadi ini bukan cuma soal performa bagus di lapangan, tapi juga nunjukin, kedalaman skuad kita lumayan juga ya ternyata. Iya kan? Jadi penasaran. Gimana tim pelapis ini bisa solid gitu, terutama di belakang? Apa ini murni taktik pelatihnya, si Amril Daulay, atau emang level turnamennya gimana sih? Kemungkinan sih kombinasi ya. Taktik Coach Amril pasti ada perannya lah. Tapi pertahanan bisa konsisten gitu, padahal pengalaman internasionalnya kurang, itu nunjukin potensi. Soal level lawan, ya emang macam-macam. Tapi tetap aja, ngalahin tim kayak Denmark di final, itu pencapaian penting banget sih. Oke. Nah, kita bahas finalnya nih, lawan Denmark. Katanya ini duel gaya main ya, Asia yang cepat lawan Eropa yang fisik gitu. Bener ya? Betul banget. Ini kan pertemuan pertama juga buat mereka, jadi ada nilai sejarahnya sendiri. Terus gimana jalannya pertandingan? Skor akhirnya kan 4-2 buat kita. Iya, 4-2. Jadi kita unggul cepet tuh, menit kedua udah gol lewat Dewa Rizky. Keren banget itu, tendangan keras manfaatin umpan Reza Gunawan. Oh, Reza Gunawan yang jadi bintang itu ya? Nah, iya. Dia bikin 2 gol lagi setelah itu. Menit 10 sama 17. Skill individunya kelihatan banget, bisa ngecoh kiper Denmark. Terus Andres Dwi Persada nambah 1 lagi di menit 22. Tapi Denmark nggak diem aja dong. Mereka kan balas 2 gol. Sempat bikin deg-degan nggak sih? Ya sempet lah. Mereka cetak gol lewat Scott Rasmussen, menit 19. Terus Mikkel Foget Hansen, menit 38. Itu mereka pinter manfaatin strategi power play. Oh, yang kipernya maju itu ya? Iya, kiper ikut nyerang. Nah, 2 gol mereka itu dari situasi power play ini. Sebetulnya, Coach Amril udah antisipasi sih sebelum tanding, tapi untungnya pertahanan kita lumayan sigap. Malah, gol keempat kita yang dicetak Andres itu justru karena kesalahan Denmark pas lagi power play. Jadi kayak senjata makan tuan gitu. Hahaha, menarik ya. Oke, jadi selain pertahanan yang sigap sama skill individu Reza Gunawan tadi, apalagi nih kunci kemenangan kita dari sumber-sumber yang ada? Ada beberapa hal sih. Kecepatan kita terutama pas transisi dari bertahan ke nyerang. Terus rotasi pemainnya jalan bagus, jadi intensitasnya kejaga terus. Kolektivitas timnya juga solid. Dan yang penting banget, efisien manfaatin peluang. Sedikit peluang, jadi gol. Mental juaranya juga kelihatan banget, apalagi di final kan? Peran pelatih Amril Daulay juga disebut penting banget ya. Krusial malah. Dia kan nekenin terus soal belajar dari kesalahan, tim harus berkembang terus selama turnamen. Nah, itu kebukti di lapangan. Kemenangan ini juga lengkap sama penghargaan individu kan? Angga Ariansyah jadi kiper terbaik, terus Reza Gunawan jadi top scorer sekaligus pemain terbaik. Ditambah lagi, tim kita dapat penghargaan fair play. Komplit deh. Wah, mantap. Pastinya dapat sambutan hangat ya. Termasuk dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir kan ngucapin selamat juga. Beliau berterima kasih ke tim sama Federasi Futsal Indonesia, FFI, yang dipimpin Michael Sianipar itu. Iya, betul. Sedikit info ada nih. FFI ini kan yang ngurusin futsal di bawah PSSI ya. Timnas, Liga Futsal Profesional, itu semua di bawah FFI. Jadi kemenangan ini ya semacam bukti positif lah buat kerja keras mereka ngembangin futsal kita. Ini bukan cuma menang timnya, tapi sistemnya juga dapat pengakuan. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, gelar CEFA 2025 ini kayaknya lebih dari sekedar piala deh.
Ini nunjukin potensi futsal Indonesia itu gede banget. Buktinya, tim yang katanya pelapis aja bisa ngalahin tim-tim dari benua lain dan mainnya meyakinkan pula. Tepat sekali. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau tim yang notabene masih berkembang, banyak diisi pemain yang minim pengalaman internasional aja bisa juara kayak gini, kira-kira sejauh mana ya potensi timnas futsal Indonesia kita yang sesungguhnya? Apalagi kalau nanti main di ajang yang lebih besar lagi. Patut kita tunggu sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.